gimana nih kalau nggak di kos? Wanda punya top 5 buat kampus mania. Nyari cafe yang gak bombastis buat WFC. Aduh, dar. Bener. Boleh Yang tuh. pertama, Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? CTRL, coba tanya radio lo. 107,9 FM. 8IH Radio ITB. Your entertainment and music station. Hai kampus Kampus mania. Mania. Nah kira-kira kampus mania yang tadi udah kita sapa nih, posisinya lagi pada di mana coba? Lagi liburan di rumah makan masakan mama. Lagi liburan ke gunung. Ke gunung. Intinya lagi liburan setelah menjalani semester terakhir kemarin ya. Kalau misalnya menurut gue sih kayaknya kampus mania lagi di Inggris, di Paris, di Jerman. Nah itu kan jauh ya. Kalau misalkan yang deket-deket nih di sini lagi sama siapa coba? Lagi sama Wanda. Lagi sama Emir. Dan lagi sama Sofi yang bakal nemenin kampus mania di CTRL. Coba tanya radio. Nah Kampus Mania, tahu nggak sih kalau CTRL ini kita udah sampai di episode ke-7 nih. Dan kita pastinya bakal bawain something yang fresh dan exciting terus. Wah, fresh dan seru, exciting banget ya. Yes. Kira-kira apa Wan emang? Kalau misalnya fresh, terus seru, terus deket-deket dari sini, Wanda pengen ngomonginnya about Bandung sih, Sof. Wah, menarik sih. Emang jadi omongan di mana-mana ya. Kalau yang Wanda sama Emir denger nih biasanya Bandung diomonginnya tentang apa sih? Kota wisata nggak sih, Sof? Bisa. Tentang suasananya. Wah, menarik sih. Hujan di Bandung. Emang nyaman banget sih. Biasanya orang kalau misalkan wisata, nyari suasana, ada satu hal yang ngiringin mulu tuh. Aduh, ini udah pasti jadi spot yang paling Wanda cari. Apa tuan? Kuliner. Emang paling cocok ya, mau bareng teman, bareng keluarga, semua pasti ngincernya kuliner. Apalagi Bandung nih, emang kalau misalnya kemana-mana paling deket kelihatannya apa sih Wan? Kalau dulu sih Wanda ke Bandung pasti mikirnya pengen ke Bandung Zoo. Tapi kalau sekarang beda, Sof. Apa Tahu tuh? nggak? Pengennya ke tempat nom alias tempat makan. Emang pikirnya udah mulai makan mulu ya? Iya, apalagi kan jujur aja, jujur li. Sekarang tuh Bandung banyak banget variasinya. Mulai dari kafe ada, tempat makan bareng keluarga ada. Bahkan yang Wanda terakhir kemarin tuh ya, Wanda ke restoran Itali. Bayangin restoran dari Itali adanya di Bandung. Mantap juga ya, semuanya ada ya di Bandung. Betul. Nah makanya Kampus Mania, hari ini kita bakal bawain episode yang judulnya Bandung Cafe 101 Spot WFC Mahasiswa Friendly. Ngomongin mahasiswa nih, emang harus banyak eksplor ya, nggak boleh di situ-situ aja. Harus cari yang lebih menarik, lebih unik, lebih dalam, kayak hal-hal yang hidden gem gitu. Jujur setuju sih, Sof. Soalnya tuh walaupun sekarang nama Bandung itu ganti dari Bandung Lautan Api ke Bandung Lautan Cafe, banyak banget kafe-kafe yang udah terlalu overly orang tahu, jadinya ramai banget. Sampai kalau misalnya di mana-mana udah mulai kayak Ya kota itu lagi. Saking banyaknya ya kafe di Bandung. Buka kafe baru terus, buka kuliner baru terus. Jadi pusing deh, Sof. Sebenarnya mana sih kafe yang paling worth it buat kita jadiin tempat WFC ini, Sof? kalau mahasiswa emang nyarinya yang cocok untuk ngerjain banyak tugas ya. Tugasnya banyak banget soalnya. Tapi sebelum itu, emang WFC tuh apa sih? Wanda sih taunya WFH, work from home, Sof. Kalau Emir tahu nggak? Nggak tahu ya. Taunya WFA, work from anywhere. Mungkin karena tadi kita udah banyak mention cafe. Kayak yang kita tahu nih ya, semenjak COVID, jadi lebih kenal sama yang namanya work remotely. Jadi, Work remotely itu yang kerjanya bisa di mana-mana aja. bener banget. Selain itu juga ada lowongan kerja, terus ada pekerja-pekerja yang juga beraktivitasnya tuh udah bukan dari rumah atau dari mana-mana gitu loh, udah mulai ada nongkrongnya sekarang, kayak dari kafe, bukan di kantor-kantor lagi. Enak dong, Sof. Soalnya bisa kerja from anywhere, everywhere, whenever they want. Betul, sambil cemil-cemil. Cemil itu poin sih. Betul. Dan kita kan di Bandung nih, kota yang banyak mahasiswa nih. Mahasiswa kan banyak banget nih yang sering juga nih work atau study from cafe ya. Karena kalau di kos kan suka ngantuk kalau belajar ya. Benar. Kalau
Wanda sendiri jujur nih kampus mania. Wanda tuh kalau misalnya di kos belajar ada kasur yang memanggil kayak tiduri aku gitu. Ditarik-tarik mulu ya. Tarik gravitasi kasur tuh kayak menyerap aku. Aku gak mau duduk, aku maunya tiduran, selonjoran. Nah kalau misalkan mau nyari kafe, Wanda sendiri emang biasanya mau nyari kafenya yang kayak gimana nih kalau nggak di kos? Wanda punya top 5 buat kampus mania. Nyari kafe yang gong bombastis buat WFC. Dar der dor. Bener. Boleh Yang toh. Pertama, wifi-nya harus bagus. Jujur wajib banget sih wifi itu. Soalnya kan kita kan mau work ya. Masa nggak ada wifi? Bener banget, apalah daya cemil-cemil yang murah itu kalau misalnya wifi-nya setengah jiwa alias mau buka YouTube aja nggak bisa gitu. Terus belum lagi nanti kalau misalnya ngerjain mepet deadline, jadi nggak bisa ngumpulin deh gara-gara wifi lemot nih. Aduh, Mbps-nya cuma 1, minus banget minus nggak boleh. Nah, Terus yang kedua apa tuh, Wan? yang kedua adalah yang colokannya banyak. Pro, setuju. Proof kan laptop perlu dicolok, perlu diisi daya. Nggak semua laptop tahan banting sampai 10 jam. Benar, setuju sih. Next. Mejanya kamu semuanya kalau Wanda sendiri harus yang gede dan luas. Betul. Kalau meja kecil kan mau naruh laptop susah juga ya. Bener, mejanya jangan pelit-pelit lah pemilik kafe Bandung. Nanti ditaruh mana iPad aku, nanti ditaruh di mana si laptop duniawi itu, dan tugas-tugas laprak juga juprak aku. Benar sih. Belum lagi teman kita yang arsi itu ya. Biasanya sekali buka kertasnya udah A3. Ya, itu mah 3 meja juga kurang. Aduh, meja bundar gak muat nih, gak muat. Aduh. Nextnya adalah harus cozy dan comfortable. Ya sih, nomor berapa tadi? 4 ya? Nomor 4. Iya. Terakhir harganya harus kawin. Setuju. Harganya affordable. Kalau misalnya harganya super duper mahal kan kayak nggak kuat juga WFC di sana. Nah, buat menunjang hal-hal yang udah disebutin sama Wanda tadi nih, ada nggak sih rekomendasi kafe yang enak yang jarang disebut sama orang-orang di Bandung? Kita bahas di next segmen aja nggak sih? Oke, boleh. Udah listnya berarti ya. Kampus Mania, kan tadi kita udah ngomongin spesifikasi yang harus dipenuhi kafe-kafe ini supaya jadi tempat gong dan bombastis buat WFC. Sekarang langsung aja nggak sih keluar nama-namanya? Oke, mulai dari Wanda dulu coba. Nomor 1 nih, apa? Ada kafe yang agak mirip sama Wanda gitu, Sof. Apa tuh? Namanya Kisah Manis. Boleh. Aduh, malu kampus Mania. Nah, Kisah Manis ini ada di Jalan Dago, dan jujur aja tempatnya itu bener-bener comfy buat WFC karena kayak atmosfernya mendukung, terus juga meja dan kursinya itu pas banget buat ngetik, buat nulis. Itu kayak aduh PW banget deh, Sof. Terus Emir juga harus tahu nih ya, makanannya itu juga gong dan bombastis. Oh, berarti variatif itu berarti. Variatif, dari yang manisnya enak, crepesnya enak banget, kamu soalnya harus coba. Terus juga savory-nya enak, letternya enak, chicken wings-nya enak, everything buat Kisah Manis is perfect menurut Anda. Wow. Kalau misalkan bagian ininya nih, tadi nikah sama dompetnya, masuk gak tuh? Kalau nikah sama dompet, mohon maaf kamu Sania, dompet Wanda itu dompet kalangan mendang mending, alias jujur agak pricey. Oh, oke. Nah, tapi kalau tadi kan kita udah bahas WFC nih. Kalau kafe yang Kisah Manis tuh cocok apa nggak sih buat WFC? Cocok, colokannya ada, wifi-nya lumayan lancar. Terus iya walaupun harganya so-so atau dibilang lumayan pricey, tapi ya masih bisa lah ya dibayar pakai bulanan aku yang bergaji imut ini. Kalau misalkan Kampus Mania kira-kira mau juga nih ke Kisah Manis, Wanda rekomeninnya Kampus Mania harus datang sama teman-teman atau malah me time aja di Kisah Manis? Sendiri bisa, rame-rame ngajak satu keluarga juga bisa. Satu RW bisa? Satu RW bisa, ya nggak bisa satu kecamatan. Aduh, keramaian ya. Kisah Manis sudah segede itu Kampus Mania. Pokoknya Kampus Mania ini adalah kafe yang sesuai buat Kampus Mania waktu lagi introvert mood atau lagi extrovert mood. Semuanya bisa diakomodir sama Kisah Manis. Wow, tapi Emir ada rekomendasi kedua nih buat kafe nih. Nah, yang kedua ada Arturo Cafe di Jalan Kidang Pananjung. Itu di dekat Cisitu Lama ya. Jadi Arturo Cafe ini tuh letaknya nggak jauh dari perempatan McD Dago. Jadi tempatnya cukup strategis ya. Terus tempatnya itu bener-bener estetik,
Terus enak lah pokoknya buat kerkom, nongkrong atau belajar rame-rame sama temen. Dan yang paling gongnya nih, kalau bedanya sama Kisah Manis tadi, harganya di sini tuh murah-murah banget dan makanannya super duper yummy. Wah, jadi Banget pengen itu ya. sama dompet. Nah itu dia, yuk sekarang yuk. Sabar. Langsung ya. Langsung. Dan yang ketiga nih, ada Ekara Cafe and Eatery di Jalan Bukit Jarian. Yang paling uniknya di Ekara nih, kalau misalkan kita baru mulai masuk aja ya, udah berasa beda dunia, vibes-nya beda banget gitu. Kayak Harry Potter, jadi baru masuk, dekornya tuh udah kayak ada, inspired dari Wizarding World nih gitu loh. Oh, wow. Seru banget, terus di menunya ada butterbeer. Terus dari dekor-dekornya lagi nih ya, kayak kursi-kursinya tuh banyak variatif gitu loh. Ada yang kayu-kayu, ada yang kayak tegak gitu. Wah, seru deh. Terus kalau misalkan dari WFC-nya juga bahkan banyak mahasiswa-mahasiswa di sana yang udah duduk, udah betah, udah buka laptop semuanya. Jadi pewek banget lah. Kalau misalnya Sofi sendiri nih ya, menurut Sofi Ekara tuh lebih cocok buat WFC sendiri atau kita bawa satu kampung bareng? Wah, sekampung. Kalau misalkan sekampungnya itu nugas semua, bawa di sekampung. Berarti beneran kayak wizard ya, rame. Iya, Tapi bener. wizardnya bukan bikin ramuan, ngerjain laprak semuanya. Betul. Ya kan di dalam lapraknya juga ngeramu tuh kayaknya ya. Bener. Kalau dari segi makanannya nih, approve nggak? Makanannya tuh variatif banget sih, seru banget. Bahkan ada menu yang namanya tuh cake of the day. Oh, tiap hari ganti. Bener, seru banget kan. Makanan beratnya juga enak dan affordable pastinya. Kalau affordable berarti boleh lah. Boleh. Tapi minusnya emang mungkin kurang cocok kali ya buat yang introvert, karena kan rame banget ya tadi sekampung isinya. Emang buat ramean ya. Betul. Mungkin kalau misalnya buat kaum introvert nih, Wanda punya rekomendasi cafe yang cocok. Boleh tuh. Wan. Namanya adalah Duara Coffee di Jalan Cisangkuy. Ini tuh jujur hidden gem banget. Wanda tahu dari teman Wanda, dia bilang dia baru bertemu itu ketika hujan, terus dia nggak tahu harus melipir kemana, dan tiba-tiba nemu aja gitu cafe itu. Kayak hidden banget. Sehidden apa tuh? Coba bentukannya kayak gimana sih emang? Karena bentuk kafenya itu dari luar tuh kayak kafe biasa aja, tapi bentuknya tuh ya bentuk rumah gitu, nggak kelihatan kayak bentuk kafe. Siapa yang akan menebak bahwa itu kafe? Bener-bener hidden gem ya. Ya ini jodoh banget sih teman Wanda ini ketemu ini. Terus tadi kan dibilang cocok buat introvert nih. Itu apa sih yang bikin dia cocok? Ini tuh cocok karena kafenya sunyi, terus semua orang tuh sibuk sama kerjaannya masing-masing, dan mungkin karena orang nggak tahu itu kafe dikiranya rumah, jadi ya yang YTTA, yang tahu-tahu aja. Kita udah ngebahas tentang tempatnya comfy atau enggak, tapi kalau menurut Lena sendiri nggak afdol kalau kita nggak ngebahas makanannya. So here let us Icip dikit. langsung aja kali ya. Wanda mau yang pertama, yang ini dulu. Wanda penasaran sama yang ini. Boleh deh, boleh. Jadi Wanda mau langsung coba Coba, duluan. Sofi kasihlah summary-nya, ini apa nih? Oke, ini tuh jadi lava cake namanya Wan, dari Arturo Cafe ya Mira. Ya. Harganya kalau menurut Emir kira-kira berapa? Harganya 30.000 mungkin. Jauh di bawah itu masih. Oh, berapa tuh? Harga 20.000. Wow. It's so affordable ya. Iya ya, kalau misalkan Betul. looks-nya secakep ini sih 20.000. Wah, oke lah ya. Gimana tuh, Wan? Nungguin Sofi banget. harus coba, Emir harus coba. Coba deh, Wan. Ini tuh kayak tekstur lava cake itu spongy. Dia adalah typical cake yang punya volume, dan dalamnya jujur super duper lumer dan gak kemanisan. Ada sedikit asin-asinnya dan gak ngebuat bosan ketika makan. Saya kan biasanya kalau lava cake itu dia super duper chocolatey ya. Ini I would say ini ada di mild Kampus Mania. Buat harga 20.000 ini oke sih menurut Anda. Kalau dari Wanda, dapat chef kiss-nya berapa ya? Mungkin 3 kalau dari Wanda. Oke. Nah, mungkin dari gua kali ya. Dari Emir sendiri, ini coklatnya tuh nyoklat banget tau. Terus manisnya tuh dia bener-bener pas, nggak kemanisan dan nggak kurang manis juga gitu. Dan teksturnya juga cukup lembut, jadi cocok banget lah. Dengan harga 20.000 ini worth it banget sih. Iya sih. Kalau dari Sofi paling ini balance antara saus coklat yang di dalamnya sama yang di luar tuh. Jadi yang luar tuh nggak gitu manis dan yang dalam lebih ngasih hint manisnya. Belum lagi
crumble yang di luarnya tuh bikin kaya rasa sih. Enak banget jujur. Untuk 20.000 lagi-lagi. Mantap sih. Langsung aja Sof, berapa chef kiss? Chef kiss-nya pecek 3. 3 juga. Next Wanda tuh langsung tertuju tau gak sama Matanya emang udah melirik ya dari tadi. Menarik banget sih. tiramisu. Boleh nih. Boleh nih Wan. Aduh, ini jujur ya Kamus Mania, I really love Italian food. Kayak menurut Wanda pengen nikah sama cowok Itali biar dimasakin ini tiap hari, tahu nggak? Atau Wandi cuma cukup nikah sama pemiliknya Kisah Manis aja. Karena ini tiramisu dari Kisah Manis, Wan. Harganya tebak lagi. Mungkin Emir tebak kali ya. 40. Mir, jangan tinggi-tinggi dulu lah. Kita mahasiswa, Mir. Tuh Harganya 30.000 nih menurut Wanda. sekitar segitu. 33 ya? Wah, emang Wow. angka cantik ya. Nggak cantik, jujur ini Kampus Mania. Ini super duper soft banget bagian mousse-nya. Terus udah gitu kopinya nggak overpower dan lady finger-nya ini nggak soggy. Jadi beneran pas dari segala aspek yang ada menurut Wanda sih. Ini perfect, cobain. Boleh Sophie dulu kali. Oke, makasih ya, Mir. Kalau misalnya Kampus Mania nyari yang nggak terlalu cheese-nya itu tangy or mascarpone-nya itu terlalu strong, menurut Anda this is the one that you should buy. Anda bisa bayangin sih, lagi kayak agak bad mood ngelaprak waktu makan ini, langsung jadi manis lagi hatinya, langsung jadi kayak oke, aku akan mengerjakan lapraknya asalkan ada tiramisu di sebelah aku. Dari Wanda 5 chef kiss. Oh, 5. Wah, ini rasanya baru banget sih. Beda sama tadi, lava cake bener-bener apa ya, softnya enak banget sih. Tapi kayaknya tadi udah disebut Wanda semua ya secara deskripsi detailnya. Sofi mau kasih chef kiss aja. Wow. 4 ya. Emir banget. chef kiss. Bentar, Emir mau deskripsiin dulu nih. Oke. Kalau tadi coklat banget, ini tiramisu banget. Dan dengan harga segitu juga cukup affordable dan worth it sih ya. Jadi Emir mau kasih 4 chef kiss. Enak banget sih tapi ini. Yes, benar. Ini udah makan nih, sekarang minum. Oke, Emir dulu deh yang cobain. mungkin aku dulu ya boleh. Boleh Emir dulu. Aduh, ini tolong banget, Tony pengen ngabisin ini sekarang juga. Sabar. Ini enak banget. Oke. Mungkin boleh dideskripsiin dulu kali. Nah, ini another dari Kisah Manis lagi sebenarnya. Bisa manis lagi. Kali ini sebenarnya Kampus Mania udah lihat dong, ini jelas matcha ya. Ini mau main tebak-tebakan harga lagi nggak? Jangan Emir deh, ntar ketinggian lagi. Oke. Ini Wanda coba. nih selalu macam seremonial ya, 80.000 ya. Tolong ingat mahasiswa. Apalagi ini dari Kisah Manis. Paling range kayak tadi lah. Jadi ini ada di harga 37.000. Oh, wow. 27.000. Mungkin minum dulu kali ya. Tapi jujur, kalau dibilang matcha pistachio, izin. Pistachio-nya tipis banget nih Kampus Mania. Tipis tapi jadi ya nggak overpowering matchanya. Tapi matchanya sendiri astringent yang nggak ada. Maksudnya ya mungkin buat Kampus Mania yang nggak suka astringent yang sepet-sepet di mulut kayak gitu berarti cocok. Terus udah gitu umaminya ada walaupun tipis. Dan jujur kalau di Wanda sendiri ini pas. Oke, ada berapa chef's kiss? Dari Wanda ya dulu dari Kampus Mania. Tapi enak dan cocok kok untuk nemenin Kampus Mania nugas. Oke, langsung aja ya. Mungkin dari gue sendiri ada 3 chef kiss. Oke, karena Sofi mungkin nggak gitu penggila matcha kali ya. Jadi agak kurang cocok mungkin. Jadi cukup 2 ucup. Jadi kalau di compare sama yang lain, Sofi sih paling suka yang tiramisu. Kalau yang lain pusing. Tiramisu juga. Kalau Emir, lava cake. Oh, terlihat perbedaannya laki-laki dan wanita ya. Mungkin Kampus Mania juga bisa komen di bawah. Kira-kira kalau Kampus Mania mau coba, penasarannya sama yang mana? Dan kalau udah yang coba, paling suka sama yang mana? Nah, Kampus Mania, tadi kan kita udah nge-rating, kita juga udah ngomongin kafe-kafe hidden gem. Karena kita udah kasih kisi-kisinya, it's time for you buat cobain sendiri dan explore satu-satu. Ya nggak sih? Bener banget. Nah, selain itu kalau misalnya Kampus Mania masih mau ngepoin
Wanda, Emir, Sofi, ataupun 8EH Radio ITB. bisa langsung aja ikutin Instagram 8EH Radio ITB, TikTok 8EH Radio ITB, YouTube 8EH Radio ITB, Di X8EH Radio _ Spotify 8EH Music. Dan kepoin juga artikel-artikel dan dengerin siaran kita di 8ehradioitb.com. Makasih banget buat Kampus Mania yang udah bersamai Sofi, Wanda, dan juga Emir. Semoga Kampus Mania terhibur lah ya, dan insight-insight yang kita kasih pas di kegelisahannya Kampus Mania. happy cafe hopping di Bandung Kampus Mania. Don't forget to be smart and stay cool in In Harmonia Harmonia Progresio. Dadah, Kampus Mania.